Karena itu cuma ada 2 orang gitu, dan itu 2 orang juga kayaknya insya Allah tidak masuk pasalnya. Tapi kalau gue yang ngelaporin orang, alhamdulillah nih jalan semua. Jadi nanti Januari mungkin kalian akan mendengar kabar dari Polda Metro atau dari Polres Jakarta Selatan. Target di 2021 pasti gue mau jadi manusia yang lebih berguna, bermanfaat lagi buat orang banyak gitu. Karena kebahagiaan gue itu adalah ketika gue bisa membahagiakan orang lain juga. Nggak ada di Instagramnya, nggak ada yang bisa lah. Orang-orang biasa kalau udah contreng biru, apalagi kan selebriti gitu kan, itu belum ada sejarahnya orang-orang bisa numbangin akun Instagram contreng biru sih, belum ada. Itu dari Instagramnya karena udah dicek terlalu banyak report dari orang gitu, akhirnya ke take down sendiri. Tapi kan ini bukan pertama kalinya hilang, dulu kan pernah juga, nanti juga balik lagi. Nggak tahu, cuman dapat pemberitahuan karena ada report gitu kan, kayak bullying dan segala macam, jadinya ke report automatically gitu dari sistemnya, ya udah ini jadinya down. Ya itu konsekuensi kan, namanya juga menyuarakan pendapat gitu kan, aspirasi. Tapi kan kita kan nggak bisa bikin semua orang itu kan suka sama kita dong. Jadi ya itu adalah konsekuensi yang harus Niki dapat ketika Niki menyuarakan sesuatu. Jadi santai aja sih. Endorse tetap jalan di second account yang kedua, yang @Nikita Mirzani Mawardi _172. Ya memang khusus buat naruh foto-foto aja sebetulnya, foto-foto yang profesional yang difoto sama fotografer gitu. Udah kan lagi pada liburan nih, karena kan sekarang kan libur Natal tahun baru, jadi baru pada masuk kantor lagi itu di bulan Januari gitu. Biasa aja lah, cuman akun hilang kan tidak mengurangi kekayaan juga, tidak mengurangi pekerjaan sebagai selebriti, tetap jadi selebriti walaupun akun hilang. Nanti juga balik lagi sih sebetulnya, itu mah hal biasa. Karena kan dulu juga kemarin sempat berapa bulan yang lalu tuh berapa kali ke take down kan, lebih kali dari 10 kayaknya, tapi kan balik lagi. Enggak, kalau di hack enggak. Kalau nggak balik lagi sih belum ada sejarahnya ya, akun Instagram contek biru dihilangin tuh belum ada. Ini yang ke berapa ya di take down? Lebih dari 10 kayaknya. Tapi memang harus bersabar kan, karena kan algoritma Instagram atau Facebook itu kan sekarang kan agak banyak kan mereka tuh kalau ngirim yang feedback langsung ngirim ke email, misalkan ke Niki itu kan kebanyakan robot karena kan WFA dan segala macam, apalagi ini kan ditambah liburan Natal sama tahun baru, jadi emang benar-benar harus sabar. Sebetulnya sih warga negara Indonesia kan berhak menyuarakan apapun, yang penting kan tidak melanggar kode etik atau undang-undang ITE atau apapun itu gitu. Ya bedanya kan di sini kan pemerintahannya beda sama yang di luar sana. Kalau di luar sana kan kalau let's say kayak misalkan Amerika kan semua masyarakatnya bebas beraspirasi, menyuarakan apapun gitu kan, bahkan dengan kata kasar sekalipun ke siapapun gitu. Tapi kan kalau di sini kan tidak bisa, tapi kan memang kata kasar juga tidak boleh kan gitu. Akan lebih berhati-hati nggak sih ini kalau mau posting? Iya, maksud gua gimana ya, gua kan jadi gini loh, terkadang gua juga kepengen seperti manusia pada umumnya gitu, bisa menyuarakan suaranya, karena kita warga negara Indonesia kan berhak kayak berargumen, aspirasi gitu kan, beda pendapat gitu. Cuman kan kadang-kadang jadi gini, mungkin karena terlalu banyaknya sekarang pengguna sosial media dari daerah-daerah yang tidak tahu cara, yang tidak, maksudnya gimana ya, bukannya merendahkan atau apa gitu. Kadang-kadang kan mereka yang dari daerah ini menggunakan sosial media dan gampang terpengaruh, akhirnya ikut-ikutan gitu. Padahal mereka tidak tahu nih duduk permasalahannya apa. Tapi buat ini mah santai aja, endorsement tetap jalan, YouTube jalan, kan kenceng banget sekarang gitu. Terus pekerjaan masih tetap, bisnis pun jalan. Kalau cuma hilang Instagram sih sebetulnya nggak ada masalah sih, yang penting jangan kehilangan anak gue aja. Baby figure yang mana tuh? Yang sedikit. Emang itu public figure ya? Gue baru tahu deh, soalnya nggak pernah ada di TV, Bor, gitu. Jadi kadang-kadang harus dibedain ya, mana yang udah tidak laku, mana yang masih eksis gitu. Kalau dia sih, gue sih no comment ya, maksudnya kasihan juga gitu sama hidupnya, setiap hari mikirin gue,
bukan mikirin gimana caranya dapat pekerjaan, bagaimana harusnya mikir bagaimana caranya supaya bandnya ini bisa terkenal lagi seperti zaman dahulu kala ya kan, 12 tahun yang lalu, bagaimana caranya supaya hidupnya bisa lebih sejahtera. Harusnya kan kalau manusia normal begitu ya, memikirkan masa depan yang harus dipikirkan, bukannya balik terus ke belakang. Makanya kalau nggak maju-maju ya gue juga nggak terkejut gitu kan ya, karena memang tabiat dan karakternya seperti itu gitu. Pokoknya nggak ada yang bisa orang biasa ini numbangin Instagram yang sudah conteng biru, apalagi dia adalah selebriti yang namanya sudah banyak di Google, dimanapun itu pemberitaan, itu belum ada sejarahnya. Gue bukannya sombong ya, gue tahu diri gue sendiri dan orang-orang sekitar gue yang tahu gue. Kalau dibilang naik turunnya kayaknya beberapa tahun belakangan ini malah naik terus nih gitu. Ya mudah-mudahan akan terus begitu. Karena apa ya? Ya jangan sampai lah ini kita bisa nih turun gitu. Jangan sampai. Gue sih sebenarnya punya target dalam hidup gitu, kayak nanti 2021 akan gue ngapain, 2022 ngapain, nanti 2023 yang memang gue kayaknya harus selesai nih di dunia ini. Soalnya pencapaian gue udah semua, kayak gue pengen main film, gue main film sampai peran utama dan itu banyak banget. Gue pengen punya program, alhamdulillah dikasih sama Tuhan program, dan itu kayak program-program yang single, kayak bener-bener gue sendiri seorang, ya udah dapet. Terus gue pengen punya sitkom, gue dapet. Gue pengen punya program host jadi acara dangdut, gue pernah sama artis-artis top papan atas juga. Jadi apa ya? Ya gue seneng sih gitu, tiap tahun tuh tidak pernah menurun, tapi alhamdulillah selalu naik dan bertambah. Iya, tahun 2020 ini ditutup dengan penuh kehuru-haraan yang luar biasa buat gue. Di tahun depan kalau kasus nggak ada yang kayak orang laporin gue itu tidak sebanyak yang kemarin-kemarin ya, karena itu cuma ada 2 orang gitu, dan itu 2 orang juga kayaknya insya Allah tidak masuk pasalnya. Tapi kalau gue yang laporin orang, alhamdulillah nih jalan semua. Jadi nanti Januari mungkin kalian akan mendengar kabar dari Polda Metro atau dari Polres Jakarta Selatan. Target di 2021 pasti gue mau jadi manusia yang lebih berguna, bermanfaat lagi buat orang banyak gitu, karena kebahagiaan gue itu adalah ketika gue bisa membahagiakan orang lain juga, yang which is bukan keluarga gue. Kalau keluarga gue itu udah pasti nomor 1. Pokoknya itu aja sih, bisa lebih bermanfaat, rezekinya makin bisa nambah, karena banyak banget nih yang mau gue lakukan di 2021. Kalau bisnis alhamdulillah pasti ada lagi 2 produk yang akan meluncur mewarnai produk-produk Indonesia. Kalau mau ngapain itu masih rahasia, gue nggak bisa kasih tahu dong. Tunggulah 2021, kan bentar lagi nggak sampai seminggu. Berubah dong, berubah tahun, berubah gaya. Pasti dong, kalau lu selebriti terkenal pasti lo melakukan hal seperti itu. Lo harus punya manajemen yang mana bisa ngurusin lo tiap tahun. Lo, ini kita kayaknya kemarin tahun 2020 lo udah ngelakuin ini, berarti lo nggak bisa begini lagi ya, lo harus begini gitu. Karena udah cukup cari uangnya di 1 tahun ini, itu udah thanks God banget loh. Maksudnya walaupun COVID-19 banyak orang yang mengeluh, keuangannya menurun, pekerjaannya hilang segala macam, tapi gue alhamdulillah sampai detik ini masih dipercaya sama stasiun TV, bisnis gue juga alhamdulillah jalan. Gue juga kemarin habis rekap keuangan akhir tahun kan, dan alhamdulillah dapetnya banyak banget. Terima kasih yang udah pada beli produk gue.